para pimpinan perangkat daerah selanjutnya hadirin saya hormati. Acara kita pada hari ini itu penandatangan nota kesepakatan bersama antara pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Bangka terhadap KUPA dan BPS perubahan tahun 2021. Saya persilakan Sekretariat untuk mengatur. Jadi kita tunggu karena proses sudah berjalan dan mereka tesnya juga sudah terjadwal untuk dilaksanakan tidak serentak sekalian satu tempat, karena ini kan kita walaupun NTT sudah level 2 tetapi COVID ini tetap ada sehingga tidak terjadi klasteran baru. Jadi tiap hari kita lakukan akan sampai dengan awal Oktober baru selesai. Sejauh ini sudah berapa yang boleh? Sejauh mungkin ada informasi? Belum. Sejauh ini kita belum bisa mengumumkan karena semua ada jadwal pengumuman. Jadi sabar saja. Kalau ada waktunya untuk kita umumkan ya kita umumkan.
terkait passing grade di Bapak. Apakah tahun ini sama seperti tahun lalu untuk rankingnya berbeda? Iya, ini kan sistem online. Jadi kemarin juga kebetulan kami ikut latihan kepemimpinan dengan Kementerian Dalam Negeri. Ya kita juga minta untuk kalau bisa karena otonomi, kita harapkan supaya bisa juga memberikan, kami diberikan kewenangan juga. Tapi ini semua sudah standar nasional, jadi kita tidak bisa intervensi. Ya kemarin kawan-kawan juga dengar, memang kita ikut dan tidak bisa sehingga ya semua ditentukan pusat. Dan hasilnya cepat diumumkan. Begitu selesai tes, umum juga diumumkan. Passing grade, saya lihat itu rata-rata itu nilai 65 ke atas. Ya. Bapak untuk COVID sendiri kita sekarang level berapa? NTT level 2 dan melakukan hijau. Ya, zona hijau. Kalau untuk acara-acara mungkin level 2. Ya, jadi kan begini, sebetulnya kita dengan teman-teman dewan juga melihat ya, karena ini kan soal kebutuhan masyarakat juga. Saya mungkin akan berbicara dengan Pak Ketua Dewan dengan kawan-kawan supaya ya 1-2 hari ini kita perlu ada kelonggaran. Tentu dengan batasan-batasan tertentu. Katakanlah orang juga ingin hiburan, orang juga ingin agak senang. Karena selama ini ekonomi kita sudah sangat tertekan, orang mencari makan susah, kemudian dia mau happy aja juga susah. Nah ini kan sudah terlalu banyak pelanggaran hak asasi. Meskipun kita tahu bahwa ini penyakit ini sangat berbahaya. Saya berpikir bahwa setidaknya tempat-tempat wisata kita mesti buka untuk seperempat lah yang hadir. Jadi kemarin sebelum PPKM ini masih tertutup atau masih ada batasan, ya kita harus buka sedikit sehingga kawan-kawan bisa bersantai sedikit lah di pantai atau di ini juga, termasuk kita juga siapkan kawan-kawan untuk bermain sepak bola. Nah ini kan mesti dilihat juga, karena olahraga tanpa latihan itu nggak bisa. Kita mengharapkan juara kemudian kita nggak pernah berlatih, nah, ini kan juga susah. Nah cuman harapan saya, katakanlah untuk sepak bola, saya sangat support. Yang penting penontonnya juga jangan berkerumunan dengan tidak ada jaga jarak itu. Silakan saja adik-adik bermain, satu harus vaksin, dan tentu orang bermain tidak bisa divaksin harus pakai masker. Karena ini juga ada istimewanya di situ. Bagaimana kita main lapangan kemudian pakai masker, itu kan susah. Tapi setidaknya dikasih kebebasan mereka dan seluruh masyarakat supaya ke depan kami akan bahas supaya perlu ada kelonggaran. Kalau memang dia hijau, kita kasih kelonggaran masyarakat untuk bisa berusaha, untuk bisa berrekreasi, untuk bisa berolahraga. Saya kira ini harus ada kebijakan secepatnya. Dan tentu kita juga tegas supaya vaksin harus segera, sehingga kalau boleh kita di atas 50% lah. Jadi bisa mencegah penyakit COVID ini. Bapak juga berlaku untuk acara-acara adat juga. Adat juga semua ada batas. Ada beberapa adat saya ikuti, tapi mereka begitu sampai jam 5 selesai. Dan mereka jaga jarak, masker, cuci tangan, dan saya harapkan semua kalau bisa semua vaksin. Itu yang penting. Baik Bapak, ini sejauh ini saya sedikit lihat juga di beberapa tempat yang memang mengalami musim kekeringan air, dan itu solusinya nanti bagaimana untuk masyarakat mereka yang di tempat-tempat itu. Ya, dengan segala macam cara. Bahkan saya ada hadir seorang romo dengan tim yang untuk soal air bersih, sampai beliau katakan bahwa ada tempat untuk saya doakan bisa keluar air. Jadi apapun kita akan lakukan. Karena air itu memang sangat memegang peranan penting, dan kita akan upayakan supaya ya kebutuhan air bersih ini harus kita utamakan. Apalagi program kita swasembada pangan, mau tidak mau suka tidak suka, itu memang hulunya itu harus mulai dari pengairan. Jadi kita akan terus berjuang. Berikut Bapak, ini terkait dengan hasil studi banding yang mana eksekutif dan legislatif melakukan studi banding terkait dengan Bapak punya program. Kira-kira follow up atau tindak lanjutnya seperti apa dari hasil studi banding? Tidak ada kira-kira. Siap. Karena bagaimanapun kami eksekutor selalu harus mendengar kepada legislatif juga. Dan kita juga harus tahu konteks siapa yang disebut dengan pemerintah daerah di sini. Pemerintah daerah di sini konteksnya adalah bupati dengan legislatif, eksekutif dengan legislatif.
Dan semua tentu harus melalui musyawarah mufakat, kesepakatan dan ada peraturan. Kalau semua disepakati, eksekutif dengan legislatif sudah sepakat, ya sudah kita eksekusi. Tidak ada hambatan. Jadi itu yang penting. Kami tidak mungkin akan melakukan tindakan sendiri. Itu tidak boleh. Aturannya tidak membolehkan. Demikian juga legislatif. Tidak boleh mengambil sikap sendiri. Silakan. Bapak yang berikut. Siap. Dalam hal untuk pemberian insentif sekarang kan masih menggunakan dari dana desa. Enggak, sorry. Ini saya harus luruskan. Jangan campur adukan dana desa dengan sumber APBD yang disepakati untuk berikan kepada hukum. Karena beda. Dana desa itu dana yang diatur dengan ketentuan khusus. Gitu. Kalaupun kemudian desa berikan, itu ada aturan khusus. Karena itu ketentuannya tersendiri. Pisahkan dengan apa yang akan kami sepakati. Ya? Siap. Baik, cukup. Oke, Oke. terima kasih Pak.